Halo adik-adik, kembali lagi ke pembahasan soal USUN SDMI tahun 2016. Sesuai dengan kisi-kisi UN tahun 2016, mari kita bahas soal-soal matematika ini agar adik-adik tidak bingung dalam menghadapi soal UN mata pelajaran matematika. Baik, soal ini saya sudah siapkan untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Bagi yang ingin mendapatkan soal ini beserta dengan kunci jawaban, nanti bisa komen di bawah. Ya, kita langsung saja ke nomor 1. Ini adalah operasi bilangan bulat. Kalau operasi bilangan bulat ini yang dikerjakan dulu adalah yang di dalam kurung, kemudian pembagian, setelah itu pengurangan atau penjumlahan. Kaba taku, kali bagi tambah kurang. Ya, itu yang pertama. Yang nomor 2, ayah membeli 8 bungkus permen. Setiap bungkus berisi 48 butir permen. Ya, mohon maaf, permen tersebut dibagikan kepada 24 anak. Jika setiap anak mendapatkan permen sama banyak, setiap anak mendapatkan titik-titik butir. Ini juga masih berkaitan dengan nomor 1 ini, ya. Kemudian nomor 3, nomor 2 ini hanya bentuknya adalah soal cerita. Kemudian nomor 3, di sini disuruh menghitung nilai A dan dikurangi nilai 2B. Maka adik-adik dengan adanya persamaan ini, cari dulu A-nya berapa, kemudian B-nya berapa. 12 dikalikan negatif 6, positif dikalikan negatif, hasilnya adalah negatif. Kemudian B sama dengan min 4 dikurangi 10. Ini dia punya 4, kemudian dikurangi 10. Berapa hasilnya? Kemudian kalau sudah ketemu nanti dimasukkan ke persamaan ini. Nomor 4, paman memiliki sawah seluas 3/4 hektar. 2/5 dibagi. Bagian sawah tersebut ditanami padi, 1,26 hektar ditanami jagung, dan sisanya ditanami kacang. Luas sawah yang ditanami kacang adalah berapa? Ini pecahan campuran. Kita buat dulu menjadi pecahan desimal. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 4 kali 3 12 ditambah 3 sama dengan 15, berarti 15/4. Nanti 15 dibagi 4 ketemunya berapa? Itu menjadi pecahan desimal. Kemudian yang ini juga dibuat pecahan desimal. 2/5, maka 2 dibagi dengan 5. Jadinya berapa? Setelah itu nanti dikurangi dengan ini. Ya. Kemudian nomor 5, 3/7 dikalikan 4, 2/3 dibagi 1, 1/2. Adik-adik lihat, ingat bahwa ini adalah pecahan campuran operasi perkalian, di sini juga pecahan campuran operasi pembagian. Maka adik-adik tinggal saja yang ini kita buah menjadi pecahan biasa. 3 kalikan 4 12 ditambah dengan 2 15 sehingga menjadi 15/3. Setelah itu dikalikan, berarti 3 kalikan 15, 7 dikalikan dengan 3, hasilnya berapa? Setelah itu ketemu, kemudian ini ada pembagian. Pembagian di sini ini pecahan campuran, adik-adik tetap harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 kalikan 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3, menjadi 3/2. Karena ini operasi pembagian, maka kita balik ya menjadi 2/3, sehingga ini operasinya menjadi perkalian. Ya, seperti itu. Kemudian nomor 6, jarak tempat A dan B pada peta sekian, jarak skala pada peta sekian, maka jarak sebenarnya kedua tempat tersebut adalah menghitung jarak sebenarnya. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas cara cepat menghitung skala. Coba adik-adik buka lagi tutorial sebelum ini. Kemudian nomor 7, disuruh mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, untuk mengurutkan ini seperti tutorial sebelumnya, saya ubah dulu menjadi pecahan desimal. Yang sudah pecahan desimal kita biarkan. Maka 4 dibagi 5 berapa? 12%, itu berarti 12/100. Maka dibuat pecahan desimal 12 dibagi 100.
1/3 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, sehingga menjadi 3 kalikan 1 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka 4 dibagi 3 pecahan desimalnya berapa? Setelah ketemu, kita urutkan menjadi dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini tutorial yang sebelumnya juga sudah saya jelaskan. Kemudian nomor 8, FPB dari 144 dan 240 adalah ini disuruh menghitung faktorisasi primanya saja. Ya, ini saya anggap mudah. Nomor 9 disuruh menghitung KPK. Untuk menghitung KPK, cara cepatnya saya sudah berikan pada tutorial sebelumnya. Bagaimana? Silahkan adik-adik buka kembali. Nomor 10, adik berlatih renang 8 hari sekali, Reni berlatih setiap 6 hari sekali, dan Coki setiap 12 hari sekali. Jika mereka berlatih bersama-sama pada hari Senin, maka ketiga anak itu berlatih bersama-sama lagi pada hari berapa? Ya, ini adalah soal cerita KPK. Ya, disuruh menghitung berlatih bersama-sama itu hari apa. Karena 1 minggu itu adalah ada 7 hari, nanti ketemu KPK dari 8, 6, dan 12 itu berapa, maka tinggal dihitung. Ini menggunakan KPK. Nomor 11, menjelang bulan puasa, Pak Budi membagikan bantuan kepada para tetangga berupa 96 kg beras, 80 bungkus mie instan, dan 64 kemasan minyak goreng. Setiap orang mendapatkan bagian yang sama banyak, maka tetangga Pak Budi yang mendapatkan bantuan adalah sebanyak berapa orang. Ini menggunakan FPB. Ya, cara cepatnya sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu atau tutorial yang lalu. 12, ini disuruh menghitung 29 derajat kuadrat dikurangi akar dari 256. Adik hitung 29 kali 29 itu berapa, dikurangi akar dari 256. 256 itu akarnya berapa? Cara cepatnya sudah saya jelaskan, tinggal adik-adik buka. Ya, di sini juga kalau Bapak dan Ibu menginginkan soal, silahkan komen di bawah tutorial ini dengan menyertakan email. Nanti insya Allah jika saya membuka, saya akan mengirimkan soal ini beserta soal bahasa Indonesia yang kemarin. Ya, nomor berapa lagi? 13, ini akar pangkat 3, tutorialnya sudah saya jelaskan. Jika 6 itu temannya berapa, nanti sisanya 17 itu diantara berapa dengan berapa, maka hasilnya berapa pada tutorial yang lalu. Nomor 14 juga sama, volume sebuah kubus sekian, panjang rusuk kubus adalah ini juga sama menggunakan akar pangkat 3. 2 temannya itu dengan berapa? 2 itu 8, maka sisa 5 itu diantara berapa? Diantara 1 pangkat 3, maka jawabannya 18. Kalau 17 berarti diantara 2. 6 temannya adalah 64, maka 24. Ya, silahkan dibuka lagi tutorial-tutorial yang kemarin. Ini hanya soal untuk memperdalam adik-adik semua. 15, ini juga menggunakan satuan panjang. Silahkan dibuka lagi ya. Apakah demi cinta MMI? Ini nomor 15. Nomor 16, debit juga sudah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya. Bagaimana cara menghitung debit, cara cepatnya itu bagaimana sudah ya. Kemudian nomor 17, ini satuan luas juga sama. Bagaimana cara menghitungnya sudah saya jelaskan. Kemudian nomor 18 ini adalah kecepatan, juga sudah saya jelaskan, sudah banyak yang saya jelaskan. Tinggal adik-adik buka lagi tutorial-tutorial sebelumnya. Nomor 19 ini mudah ya, disuruh sifat-sifat bangun ini termasuk sifat bangun yang mana. Nomor 20 pencerminan. Kalau pencerminan itu biasanya kita adalah berhadap-hadapan ya, jadi yang paling tepat itu yang mana? Kalau pencerminan itu berhadap-hadapan, maka yang paling tepat adalah yang D. Nomor 21 disuruh menghitung titik sudut. Nah, di sini untuk menghitung titik sudut, adik-adik kalau sudah terhitung
dicoret, jangan dibiarkan saja, agar nanti tidak ada titik sudut yang kita hitung double. Maka kita coret, jika ini satu sudah dihitung dicoret ya, karena ini soal mudah, jangan sampai salah. Nomor 22 di sini kesebangunan yang paling tepat itu yang mana, dipelajari itu ya, ini mudah. Nomor 23 ini adalah jaring-jaring yang tepat membentuk bangun balok. Kita ibaratkan ini kita tekuk, kemudian sini tekuk, ini alasnya kita tekuk lagi, maka ini di atas, maka ini juga menutup. Maka yang paling tepat itu yang mana? Kalau misalkan ini alasnya kita tekuk, kemudian ini tekuk, tidak pas ya. Kalau ini sebagai penutupnya, ini alasnya, yang ini tekuk, kemudian ini di atasnya, yang ini nutup, ini pas. Kalau nomor 2, kalau misalkan ini alasnya, ini berarti tekuk ke samping, ini ke samping, kita ini berarti di samping sini, berarti tidak pas, maka yang paling tepat 1 dengan 4 ya. Kemudian nomor 24, luas bangun di samping adalah luas bangun ini ya, ini menggunakan rumus 24. Luas daerah yang diarsir gambar di samping adalah, ini adalah yang diarsir, ini adalah bangun persegi. Kemudian adik-adik hitung dulu berapa luas persegi ini. Persegi adalah sisi kali sisi. Kemudian di sini ada segitiga ya, ini juga segitiga. Kalau dari titik sini sampai sini itu 12, kemudian dari titik pojok sini sampai sini itu 20, maka dari titik ini sampai sini itu berarti 8. Kemudian ini 6, dari titik sini sampai sini 6, maka 20 dikurangi 6 ada 14, maka dari sini sampai sini itu adalah 7. Maka adik-adik hitung berapa luas segitiga yang satu ini. Berarti setengah alas kali tinggi, setelah itu dikali, karena ada 2 segitiga, kita kalikan 2. Kemudian nomor 26, luas bangun ini adalah lingkaran, tapi hanya sepertiga bagian, bukan satu full. Diameternya 28. Maka rumus lingkaran jika diketahui diameternya itu, rumusnya bagaimana? Nomor 27, ke dalam sebuah kotak berbentuk balok yang berukuran 32, 24, 16 dimasukkan rubrik berbentuk kubus yang panjang rusuknya sekian. Banyak rubrik yang dapat dimasukkan ke dalam balok adalah, adik-adik hitung dulu volume balok ini. Setelah ketemu volumenya berapa, adik-adik dibagi 64 ya, karena iya, jadi ketemunya berapa? 28 volume bangun di samping ya, volume bangun ini berapa ya, ini adalah limas ya, volumenya berapa, rumusnya berapa. Kemudian nomor 29 ini bangun tabung, rumusnya itu apa? Silahkan dibuka lagi. 30 di sini titik koordinat min 3,5 adalah titik min 3, itu berarti biasanya kalau di depan itu adalah sumbu X, kalau di belakang sumbu Y. Min 3,5 di sini, berarti itu adalah titik C. Kemudian nomor 31 ini berkaitan dengan data min, median, dan modus. Silahkan dipelajari, kalau ini mudah. 32 juga mudah, disuruh menghitung banyaknya yang suka basket berapa dan sebagainya ya. Jika adik-adik membutuhkan soal ini atau bapak ibu membutuhkan soal ini, silahkan adik-adik komen di bawahnya di sini ya. Kemudian ini juga ada kunci jawabannya, ralat atau perbaikan juga sudah saya siapkan, karena tadi ada kesalahan, nanti bisa bapak ibu diubah. Kemudian ini kunci jawabannya ya. Sementara itu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti tutorial ini. Semoga tutorial ini dapat membantu adik-adik semua dalam memahami soal ujian nasional yang akan kita hadapi sebentar lagi, mata pelajaran matematika. Jangan lupa untuk komen di bawah untuk menginginkan soal matematika ini, dan sebelumnya adalah soal bahasa Indonesia. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.